Jadi kemarin saya panggil Pak. Bentar. Nah, gini ya. Jadi sinyal AM ya, persamaannya ini ya. Jadi di sini ada carrier yaitu EC sin omega CT, kemudian ada lower sideband FC min FI dengan persamaan ini ya, di mana M ini adalah indeks modulasi ya. Indeks modulasi nilainya ya, dia antara 0 lebih besar dari 0 tidak boleh ya. Kalau 0 berarti tanpa sinyal carrier, kemudian M kemudian kurang dan sama dengan 1, nilainya ini ya. Kemudian EC ini adalah amplitudo sinyal carrier yang mana kemarin ini dalam apa? Vpeg ya. Ya, Vpeg ya, bukan back to back ya. Jadi Vpeg kemudian kali cos omega C min omega I atau ini bisa 2πf ya C yang ini 2πFI ini itu ya. Minus ya MEC per 2 kosinus omega C plus omega I. Ini adalah persamaan sinyal FM, sinyal AM ya. Itu. Ya. Kemudian ini double ini adalah frekuensi sideband di bagian atas, sedangkan yang ini adalah frekuensi sideband di bagian yang bawah atau lower. Nah. Kemudian amplitudenya sebesar ini, yang tadi ya, MEC per 2. Ini. Berikutnya lagi, ini saya loncati saja. Saya loncati saja ini. Ini juga. Nah, sekarang yang ini ya, daya total. Ya, jadi daya total itu, katakanlah ini suatu modulator AM atau pemancar AM, ya dikirimkan. Ya, pada saat pengiriman tadi kan ada persamaan yang 3 tadi ya, di mana di sini akan tampil sinyalnya seperti ini. Ini adalah sinyal kariernya FC. Kemudian di sini ada FC plus FI. Kemudian di sini ada FC min FI. Ini itu ya. Ini fungsi F. Ini ya. Nah, masing-masing sinyal ini punya P. Yang ini adalah daya karier. Yang ini adalah daya lower sideband, upper sideband, USB. Yang ini adalah PLSP. Ya, daya lower sideband ya. Di sini ada gambaran indeks modulasinya itu ini 1 atau setengah ya. Kemudian kariernya itu punya daya 1 kilowatt. Rame ya? Bisa dengar ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Kemudian daya sidebandnya ini 250 watt. Kemudian total sidebandnya ini 500 watt ya. Jadi sebagai contoh ini ya. Ya, kemudian total sehingga total daya yang dikirimkan adalah 1,5. 1,5 ini asalnya adalah dari total sideband ya.
Daya total sideband adalah 500. Karena apa? Ini ada 2 ini ya. Ya, masing-masing ada 250. Jadi di sini 250, 250, 250. Sehingga daya total sideband atau biasanya P sideband ya, sama dengan P LSB ditambah dengan P USB. Ini ya. Sehingga di sini sideband-nya adalah 250, biasanya sama ya. Ini juga 250. Total sideband-nya berarti ini tambah ini ya. Sehingga 500. Nah, kemudian daya totalnya ini, daya kariernya ini adalah 1 kilowatt. Sehingga daya totalnya itu daya keseluruhan ini. Ya, P total. PT ya. P total. Itu sebesar 1,5 kilowatt. Kalau misal pada M1 ya. Ya, jadi di sini katakanlah ada pengukuran ya. Pada M setengah, maka daya kariernya ini, kemudian sideband-nya ini, total sideband kan ini 2 kali, jadi Q, ya. Kemudian daya transmitnya adalah ini tambah ini, plus, gitu ya. Sebagai contoh itu. Nah, transmisi yang efektif ya, mempunyai 1/4 daya total. Ya, 1/4 daya. Hasilnya bagus ya. Pada 50% modulasi. Ya, jadi ini biasanya pada 50% ini. 0,5 ya. Terhadap 100% modulasi ya. Di mana yang untuk transmisi sinyal AM dipertahankan antara 90 sampai 95% modulasi supaya efisien ya. Jadi ini adalah M-nya. Kalau misalkan lebih dari ini, ya lebih dari 100 katakanlah ya, itu akan terjadi overmodulasi. Ini bila ya, bila M lebih besar dari 100% atau lebih besar dari 1. Itu. Berikutnya lagi, nah, menghitung daya ini ya rumusnya. Jadi menghitung daya total ini kan T ya, T berarti daya total ini. Itu sama dengan daya karier ini ya. 1 ditambah M kuadrat per 2, ngitungnya itu ya. Di mana M ini adalah indeks modulasi, dikuadratkan bagi 2. Ya. Ini bisa juga digunakan untuk mencari besarnya arus. Ya, ini. Nah, sehingga kalau arus rumusnya ini, kalau diturunkan nanti ketemu ya, dengan R-nya yang diketahui ya. Bahwa I total ya, arus total yang dikirim itu sama dengan I karier, arus karier, akar 1 plus M kuadrat per 2. M-nya itu adalah indeks modulasi ya. Kemudian bisa untuk menghitung E ya. E total sama dengan EC akar 1 plus M kuadrat per 2. Sama ini ya. Karena P itu sama dengan P kali I kan. Ya. I sendiri sama dengan V per R. Ya, jadi R-nya diketahui. Kemudian ini V sama dengan I kali R ya. Sehingga nanti dalam I-nya Anda bisa terdapat ini, kalau kita turunkan ya. Atau V itu sama dengan E, ini.
Oke, rumusnya ini ya, rumus aslinya, rumus akhirnya, itu ya. Kemudian contohnya ini ya. Jadi contohnya itu ada sinyal karier 500 watt. Berarti ini adalah PC ya. Dimodulasi pada level 90%. Ini. Dan ini adalah M dengan 0,9 atau 90% yang dalam persentase ya. Kemudian Anda disuruh menentukan total daya ya yang dikirimkan. Nah, total daya yang dikirimkan rumusnya akan ini. PT sama dengan PC 1 plus M kuadrat per 2. Ya. PC-nya tinggal masukkan 500 ya. M-nya tinggal masukkan 90 ini 0,9 dikuadratkan bagi 2. Ketemunya daya totalnya 702,5 watt. Itu ya sebagai contoh untuk perhitungan ya, perhitungan daya. Ada pertanyaan mungkin dari sini ada yang kurang jelas atau via chatting? Belum ada, Pak. Belum ya? Nanti kalau via chatting saya kasih info ya. Oke. Berikutnya lagi ini ya. Ini contoh soal. Yaitu suatu stasiun pemancar AM bekerja pada output total maksimum 50 kW. Berarti ini adalah PT ya, total dayanya dengan persentase 95. Ini adalah M. Ya, persentase 95 berarti 0,95 ini ya. Kemudian Anda akan disuruh ya daya masing-masing setband. Ya, ini kita hitung dulu di sini supaya ketemu daya totalnya, ya supaya ketemu daya kariernya ini ya. Ya. Jadi daya total di sini dengan daya karier yang tadi ditambah daya USB tambah daya LSB. Dua ini ya itu adalah daya setband. Ya. Dua ini adalah daya setband ya. Sehingga kita cari total sudah ketemu, kita cari PC-nya ya. Ini kan juga dicari setbandnya yang dicari ya. Berarti kita bisa cari PC lewat ini. Di mana ini dicari, ini diketahui ya. Sehingga bisa ketemu ini diketahui 50 kW sama dengan daya kariernya dikali 1 plus M-nya ini 0,95 kuadrat dibagi 2 ya. Sehingga PC-nya itu ketemu 34,5 kilowatt. Ya. Nah, sekarang mencari daya setband-nya. Ya. Di sini daya setband katakanlah PI ya, setband ya. Itu sama dengan P total dikurangi P carrier. Ya, ini adalah P setband. Nggak tahu di buku ini kok anunya E. Nah, sehingga daya totalnya diketahui, daya kariernya sudah didapat ini, ya, akhirnya dikurangi biasa ya. Kurangi biasa ketemu 15,5 kilowatt. Ini adalah daya setband.
Ini ya. Nah, kemudian daya kalau ditanya daya masing-masing PUSB berapa? Ini ya dibagi 2. PUSB sama dengan total daya setband bagi 2. Ya. Total daya setbandnya kan ini. Bagi 2. Itu untuk mengetahui masing-masing daya, yaitu USB atau LSB. Berikutnya lagi ini ya, kalau dicari arus ya. Jadi arus antena pada suatu pemancar AM itu arusnya sebesar 12 ampere. Ini adalah I total. IT. Bila tanpa modulasi ya. Oh, ya, bila tanpa modulasi seperti ini berarti di sini IC ya, sorry. Kalau tanpa modulasi berarti belum total ini. Ini berarti IC. Ya, IC ya. Kemudian pada saat modulasi ya, ini sudah bercampur karier, arusnya bertambah 13 ampere. Ini adalah IT, arus total. Kemudian Anda disuruh ngitung persen modulasinya, rumusnya kan ini. I total sama dengan IC 1 plus M kuadrat per 2. Ya, sama di sini. Yang bersamaan ini. Perkenalan akar ya. Ini ya, akar ya. Akar 1 plus M kuadrat per 2. Ini salah ini. Ini di akar ya. IT sama dengan IC akar 1 plus M kuadrat per 2 ya. Kemudian Anda masukkan ini. Di sini kan sebentar. Mana lah kan? Berarti ini salah ini. Tidak pakai akar ya. Ya. Jadi coba ini nanti dihitung pakai akar ya. Ini bersamanya ini. Ya. Itu harusnya. Kemudian ET-nya juga ini. Pakai akar ya. Jadi ini salah. Ya. Ini dihitung lagi. Yang ini ya, yang keliru ya. Ini, jadi nanti tinggal masukkan IT-nya 13 ampere, ini 12 ampere, 1 plus M kuadrat per 2. Ya. Atau supaya tidak akar, ini IT-nya Anda kuadratkan. Ya. Kelirunya ini mungkin. Ya. Ya. Jadi Anda samakan dengan yang ini. Nah ini. Jadi, kalau ini dicoba sih rumusnya benar-benar sih. Bahwa P itu sama dengan P kali I. Berarti dia I kuadrat R kali I. Ya. P itu kan I kuadrat R. Berarti sebentar. Ya sama dengan ini. Berarti ini kalau kita hilangkan kita cari, sorry, kita cari ini aja ya. I sama dengan P per V. Berarti di sini P itu adalah V kali I
per bentar. Kalau gini kan 0 lagi nih bisa ya. Pak Saiman. P itu daya V kali I. Kemudian I P per V. Ini dicari. Lewat ini ya. Oh, lewat ini. Sebentar. Sebentar dulu. Ini dari ini aja. Dari ini aja, ini berarti V kali I sama dengan V kali I 1 plus M kuadrat per 2. Jadi di sini kalau kita hitung I-nya sama dengan V kali I 1 plus M kuadrat per 2. Oh ya benar ya. Berarti I dibagi V ya. Bagi V ya, V-nya coret. Berarti I sama dengan I 1 plus M kuadrat per 2. Oh, berarti ini anu ya, salah ya. Yang salah itu ini ya. Yang salah itu adalah ini. Ini ada, harusnya tolong diganti ya. IT sama dengan IC 1 plus M kuadrat per 2. Ini. Sekarang kalau V ya. Kalau ini sama ya kayaknya ya. Berarti di sini kita coba cari yang ini. P ya. P sama dengan V kali I sama dengan V kali I kali 1 plus ini C ya. Ini adalah T. 1 plus M kuadrat per 2. Ya. Berarti ini kalau kita cari V-nya atau E ya. V atau E sama ya. Berarti di sini V kali IC ya, 1 plus M kuadrat per 2 dibagi dengan IC. I total. Ya. Nah, berarti ini akan hilang. Ya. Bisa dianggap hilang. Berarti V sama dengan V 1 plus M kuadrat per 2. Ya. Jadi rumusnya itu ya. Jadi rumusnya yang ini tolong saya lupa Anda hilang. Ini diganti kurung ya. Yang ini diganti kurung. Gitu ya. Jadi, sehingga dalam contoh soalnya yang benar ya, hasilnya ini. Ini. Jadi kalau untuk I total ini ngitungnya kemudian di sini dapatnya M karena ditanya perasaan modulasi ya. Dapatnya ini 0,959 ya. Kan M kuadrat sama dengan 0,34 berarti M-nya sama dengan akar ini. Ya. Itu. Berikutnya lagi ini saya lewati aja. Nah, kemudian kalau misalkan sinyal kita itu kan nggak sinus gini. Kalau sinus gini berarti satu frekuensi, ya. Tapi sinyal kita itu kan buahnya, ya, buahnya. Ada yang gini. Nah, akhirnya keluarnya adalah seperti ini. Nah, untuk mencari indeks modulasinya, indeks modulasi namanya efektif, ya. Berarti indeks modulasi karena dimodulasi sinyal yang pertama, pakai M1 ketemu. Sinyal yang kedua, M2 ketemu. Sinyal yang ketiga, M3 ketemu. Sehingga nyarinya dan seterusnya
Sehingga M efektifnya nyarinya adalah akar ini. 1 kuadrat ini resursinya. Nah, ini modulasi efektif total ya. Jadi kalau ini kita tambahkan total ini, MF ini. M efisiensi ini ya. N efektif ya, sorry. Nah, berarti dia tetap tidak melebihi 1. Kalau melebihi 1 akan terjadi distorsi atau istilahnya adalah over modulasi. Gitu ya. Berikutnya lagi, nah ini ya. Contohnya efektif itu ini ya. Sebuah transmitter dengan carrier 10 kW, jadi di sini adalah BC ya, transmit pada 11,2 kW. Yang ini adalah P total ya. Bila dimodulasi menggunakan gelombang sinus tadi ya, tentukan indeks modulasinya. Bila sinyal karya dimodulasi dengan gelombang sinus pada indeks modulasi 50%. Ini ya. Nah, jadi ada 2 ya. Yang pertama Anda disuruh nyari M-nya, kemudian yang kedua dimodulasi pakai indeks 50%. Nah, jadi 2 kali. Sehingga yang pertama ini PT diketahui kan, PC diketahui ya dicari dimasukkan mesti ketemu M. Nah, kemudian M efektifnya adalah M yang satu gini 0,49 ditambah dengan M yang kedua yaitu 50%, 0,5. Sehingga ketemu M efektifnya adalah ketemu 0,7, nggak ada satuannya ya untuk indeks modulasi itu. Ya. Kemudian daya totalnya ketemu 12,45. Ya, kalau dia dimodulasi dengan 2 sinyal, satunya mempunyai indeks modulasi 0,49, satu sinyalnya mempunyai indeks modulasi yang ini 0,7. Sehingga hasilnya dayanya adalah ini 12,45 ya. Jadi M-nya yang dipakai yang terakhir 0,7. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Berikutnya langsung ya. Dan berikutnya lagi untuk pembangkitan modulasi amplitudo ya, yaitu dengan mengkombinasi sinyal karier yang sudah saya sampaikan kemarin itu, mengkombinasi sinyal karier dan intelijen atau frekuensi ya melalui komponen nonlinear. Ya. Jadi nonlinear itu pakai transistor itu ya. Kemudian di sini diode mempunyai daerah nonlinear ya, tapi tidak banyak digunakan karena merupakan komponen pasif. Ya. Kita butuh yang aktif seperti di amplifier. Umumnya amplifier tidak bisa menggunakan diode, ya, menggunakan transistor, itu ya. Transistor adalah bagian dari diode tersebut. Ya. Transistor merupakan komponen nonlinear ini ya, dan bersifat menguatkan ya, karena amplifier ya, pakai kapasitor itu, menguat kapasitor ya, itu. Sehingga dapat digunakan untuk rangkaian aplikasi ini apa? Atau aplikasi pembangkit AM ya. Saya tak itu nutup absennya yang HC, mau saya buka yang PCC nanti lupa misalnya. Bentar. Dalam yang PCC
Bisa tutup ya. Yang hari Kamis ya. Itu Kamis ya. Ya, yang hari Kamis sudah saya buka, silakan absen. Masih seminggu berapa tuh? Sekarang 19 tidak masuk, totalnya berapa? Tidak hadir. Ya kan, totalnya 25 semua ya. Total 25. Yang hadir, yang sudah absen masih, yang tidak hadir 24 ya. Belum absen semua. Coba absen dulu. Oke. Saya lanjut lagi. Ini ya. Nah, biasanya rangkaian membagi kita AM itu pakai ini ya, IGT ya. Ya. Jadi bipolar junction transistor ini. Ya. Ini saya belum menjelaskan detail. Nah, kemudian bisa pakai rangkaian seperti ini ya, untuk AM ya. Jadi pakai penguat ini ya. Tapi dimasuki dua sinyal yang dijumlah, yaitu sinyal karier dan sinyal informasi. Ya. Ini ya, jadi dibaca sendiri yang ini. Hmm. Ya. Kemudian modulasinya itu ada high modulasi, level high dan level low. Ini baca sendiri aja. Ada informasi. Dan ini yang lebih kompleks lagi ya. Transistor atau modulator menggunakan transistor, tapi dia rangkaiannya lebih lengkap ya, pakai penguat kelas C istilahnya. Ini ya. Kemudian di sini juga sama. Nah, kalau kita gambar seperti ini ya, ya jadi gambar A di samping menunjukkan sinyal intelijen, misalkan informasinya seperti ini. Kan? Kemudian gambar B, B itu yang A, B ini ya. Ini menunjukkan efek pada dengan suplai ya, karena rangkaiannya itu disuplai dengan level DC, maka ini jadi naik ya, naik sekian dari level DC-nya. Ya. Kemudian gambar C merupakan hasil perubahan arus kolektor ya. Jadi di sini ya, akan menjadi ini ya. Jadi disearahkan ya. Jadi tinggal ini karena yang diambil adalah setengah ini. Jadi seperti ini. Kalau yang bawah ya karena dinaikkan DC-nya maka ini penuh kemudian ini adalah berpaling bawahnya. Ya. Kemudian menunjukkan tegangan kolektor yang dihasilkan ya melalui
efek flywheel ya pada tank sirkuit. Jadi efek flywheel seperti ini ya. Jadi efek flywheel itu yang membuat rangkaian seperti ini ya, output seperti ini jadi ini atas bawah. Itu pakai analisa flywheel. Nah. Atau pakai ini ya, ini yang dasar sekali ya. Jadi kalau Anda jalankan atau Anda lihat di multisim mungkin bisa ya untuk pembangkitan AM seperti ini ya, pakai diode modulator. Ini ya penjelasan di sini. Kemudian ini yang lebih kompleks, lagi untuk pembangkitan AM. Nah, jadi kalau diukur rangkaian yang tadi itu, kalau diukur di osiloskop hasilnya seperti ini. Ini, nah ini yang lebih kompleks ya. Ini secara blok ya. Jadi gambar berikut menunjukkan blok diagram dari AM sederhana ya. Bahwa di AM itu ada osilator ini ya. Kemudian ada buffernya sebagai penyangga, kemudian ada modulatornya ya. Modulator masuk ke modulator driver ini, yang ini amplifier ya. Kemudian ini disupport oleh multi modulator ya, yang sebagai driver ya. Kemudian di proses ya, nanti akan keluar sinyal informasinya ya. Ini ya. Jadi ini informasi masuk sini ya. Ini adalah info. Terus pembangkit kariernya dari ini osilator ini. Ini adalah untuk membangkitkan sinyal AM. Ya. Jadi suara masuk lewat suatu modulator, diproses sampai ini ya, ada osilatornya, keluar di sini adalah sinyal AM. Ya, jadi untuk mengerti ini bisa dibaca, ini saya kasih tulisan ini ya, konsepnya. Ya. Kemudian jadi kalau di atas ini high level, kalau ini pakai low level. Nah, ini gambaran secara pemancar ya, pemancar seperti ini. Ya, di pemancar radio itu AM ya. Rangkaiannya kompleks seperti ini. Ya. Murni elektro. Nah, kemudian untuk sistem transmitternya itu menggunakan ini ya. Jadi kalau Anda bongkar-bongkar itu ada beberapa istilahnya koil ini ya, untuk membangkitkan frekuensi. Ada seperti ini, L2, ada L3, ada L4, ada L2 ya. Kalau saya salah bacanya. 1, 2, 3, 4. Saya seperti ini. Ya. Kemudian dia akan transmitter citizen band sama ini ya, di komplek. Nah, rangkaiannya seperti ini ya. PCB-nya tidak menarik ya. Yang penting karena kalau kita buat tanpa tidak efisien ya, maka ini jadi pemancar nanti setiap kabel-kabel di sini ya. Makanya harus ada yang bagian menghentikan pemancar ya. Gitu ya. Jadi ini secara garis besar yang
saya jelaskan tadi yaitu modulator tadi ya, tapi ini lebih kompleks. Gitu. Oke, kemudian pengukuran transmitter ya. Nah, dari sini untuk melihat indeks modulasinya bisa pakai ini, pakai trapezoidal pattern ya. Nah, tampilannya dilihat di osiloskop. Ini bisa melihat tampilan untuk sinyal AM sempurna atau tidak. Kemudian dia mendapatkan atau mencari indeks modulasinya pakai M ya. Atau seperti ini ya. Pakai trapezoid ya. Jadi caranya adalah sinyal AM tadi Anda masukkan ke ini ya. Sinyal AM-nya sudah kumpulan tadi. Terus sebelahnya diukur ya. Nah, diukur ya. Jadi sinyal AM Anda masukkan sini ya. Terus kemudian diukur yang menggunakan resistor ini dan kapasitor. Nanti pada apa, tampilan outputnya ini ya, ini adalah ditempatkan ini ya, ditempatkan apa, carrier ya, carrier. Kemudian nanti dari dua ini akan tampil bentuk seperti ini ya. Ini adalah trapezoidal ya, kalau kita gambarkan seperti ini atau seperti ini. Jadi ini adalah maksimum, ini adalah minimum, gitu ya. Nah, itu caranya untuk mencari M-nya itu tadi ya, bisa pakai ini. Oke. Nah, untuk mencari M-nya, ya, untuk mencari M-nya dengan cara trapezoidal, yang penting Anda tahu yang ini B, yang tinggi ini B, kemudian yang rendah ini adalah A, maka rumusnya adalah B min A dibagi B plus A, kali 100%. Ini ya, bisa seperti itu. Atau pada gambarnya juga tampilan seperti ini, berarti ini adalah A-nya, B-nya ini. Agak susah. Atau bentuknya ini, maksimum minimum dicari, atau bentuknya ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dibaca ini bentuk apa, pembaca ya. Ini spektrum sekarang ya. Kalau tadi metode trapezoidal, tampilannya di osiloskop adalah untuk mencari level-level dari sinyal termodulasi AM, gitu ya. Nah, sekarang yang model spektrum analyzer ya, model spektrum analyzer ya. Dengan spektrum analyzer ya dapat ditampilkan amplitudo dari semua komponen ya dari suatu bentuk gelombang atau sebagai fungsi frekuensi. Kemudian berbeda bila menggunakan osiloskop ya. Bentuk gelombang total semua komponen ditampilkan dalam bentuk fungsi waktu. Kalau dari spektrum itu tadi ya. Dengan kata lain, tampilan osiloskop menunjukkan dalam domain waktu ya. Sedangkan tampilan spektrum dalam domain frekuensi ini. Nah, bentuknya sudah sering saya gambarkan seperti ini ya. Ini karena hanya menggunakan satu sinyal. Ya, itu berarti tengah ini adalah carrier, yang ini adalah SP, SP. Anda tinggal cari apa ini level tingginya, berapa pot, ya. Itu. Ini sudah. Ini, nah, seperti ini ya. Jadi ini ada satu sinyal, ya, bukan AM ya ini ya. Ini ada satu sinyal, ya, nilainya mungkin besar ya seperti ini. Jadi nilainya besar sehingga kalau nilainya ini besar, ya, maka ada apa di sini dan seterusnya, ya.
itu ada levelnya setband ya. Tinggi ini mencerminkan data. Oke. Oke, diukur pakai spektrum ini ya. Kemudian pengukuran subtel berdasarkan harmonisa, misalnya menjadi aja ya. Udah, ya. Nah, sekarang ini disuruh nyari THD-nya, ya, transmitter, harmonisa ya, untuk mencari harmonisanya. Ya, jadi ini dari masing-masing V2-nya berapa, V3-nya berapa dikuadratkan, dibagi dengan PT, ya, ketemunya 7,35. Ya, jadi harmonisa tidak boleh terlalu tinggi, akan mengganggu peralatan penerima lainnya, ya. Gitu. Ya, improvisasinya pakai multisim ini. Oke, hari ini sama ini, nanti yang minggu depan tolong diingatkan sampai yang bab 2 ini, tentang receiver ya. Receiver AM. Baik, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Silakan. Jadi kita kuliah tetap 8:30 aja ya. Mungkin nanti ada yang terawih, ada yang kan bisa bergabung setelah terawih. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya, ini banyak yang nggak masuk ya. Saya tutup ya, sudah absennya ya. Untuk yang UCC. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.